Halo Bu Haji, ini sedang ngapain? Sedang nangis. Nah kalau kita cerita ini nangis, kamu marah. Gimana sih? Ini sedang nangis ya, sedang nangis. Apakah nangis itu karena apa? Karena apa? Bodoh amat, saya nggak mau tahu gitu loh. Ya kan? Dokter kemarin live gak ada apa-apa, dokter sama Amar baik kok, cuma orang aja salah paham. Loh masalahnya makanya kita baca ini beritanya. Ya bolehlah kita juga mendukung ngomongannya dia, tapi ada juga viti-viti yang saya temukan dengan kalimat-kalimat yang ditulis oleh dokter Camelia ini gitu. Saya juga live ini bagus kan, saya live. Nih, live ini bagus. Kayak nggak ada apa-apa kan dengan saya kan. Padahal ada apa-apa di belakang saya, hanya saya nggak nampakkan pada saat live. Gitu ya. Oke lah, supaya menghemat waktu kita dengarkan nih. Saksi, jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan, itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi, ya kan? Saya udah kasih ke Om John, karena pihak 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 Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau niat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau Nah, itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Itulah pertanyaan kita. Bukan kita menghakimi, kita menjas, bukan. Kita justru bertanya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sama juga dengan dokter ini. Bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke, saya kabarkan kepada teman-teman ya, ketika Amar Joni masuk ke rumah tahanan atau ke penjara dalam kasus narkoboy, pada akhirnya Amar Joni bercerai dengan istrinya, Iris Bella. Setelah perceraian itu, sepertinya kalau nggak salah ya, dikaruniai dua orang anak ya, dikaruniai dua orang anak. Dan datanglah ketemu dengan dokter Camelia ini, dan dokter Camelia menyatakan mereka berdua jatuh cinta di saat mohon maaf nih, yang sama juga Amar Joni sedang mengalami permasalahan benar atau tidak saya tidak tahu. Nah, jatuh cintanya Camelia ini saat Amar Joni berada di tahanan, begitu loh ceritanya. Terus bagaimana dengan kisah-kisah selanjutnya ya, kita sambil menunggu ya. Bukan saya nambah-nambahin, bukan ya. Nah, terkait dengan kemarin ya, sidang itu, sidang hadiran saksi ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh dokter Camelia ya. Nggak ada yang saya tambah-tambahin, nggak ada gunanya juga saya nambah-nambahin. Apa pentingnya? Apakah sampai di pengadilan? Tidak, gitu ya. Inilah ya. Pergilah, jangan korbankan dirimu dengan narkoba. Dari Nurniah Samang. Terima kasih Mbak Nur ya, itu pesan baik juga untuk teman-teman semua ya. Mari kita dengarkan dulu baru kita bisa ngambil kesimpulan ya kan. Jangan terus menjudge bahwa Mr. Z nambah-nambahin, Mr. Z provokator, tidak. Lo kamu mau jatuh cinta, mau pakai apa saja terserah kok. Ngapain saya mau nambah-nambahin? Sorry ya, sorry. Aku nggak pernah nambah-nambahin. Kita dengarkan saja ya. saya mau tahu. Itu bukan dari saya, itu dari situ, bukan dari saya ya. Kalau dari saya mah saya sudah matikan, bukan dari saya, itu dari situ ya. Dari Star apa ini? Ya, oke, ini Amar Joni nih teman-teman. Ya kita dengarkan. Dia pembuktian yang jelas gitu ya. Kita kan akan berupaya dengan apa yang sesuai dengan yang kita bicarakan di awal gitu. Mbak kecewa nggak saksinya ada Ya, ya cukuplah kecewa lah ya. Maksudnya karena saksi sudah punya kuncinya di situ dan sudah disurvei juga gitu ya kan tadi malam gitu sudah di cross check gitu loh. Nih ya teman-teman ya. Ini pada saat sidang ternyata saksinya nggak datang. Lalu bagaimana kalau saksi yang diandalkan tidak datang? Ya itu urusan pengadilan, bukan urusan saya. Begitu loh. Rara Nani, jangan kelewat bucin. Ntar kalau sudah keluar selera bukan kamu lagi ibu. Nah ini pesan, ini bagus juga pesannya. Kalau ada yang pesan begini jangan marah. Ini juga kan punya pengalaman hidup, ya kan?
punya pengalaman hidup. Artinya apa? Disampaikanlah kepada dokter itu pengalaman hidupnya. Saran itu boleh, ya kan? Mengingatkan itu boleh. Jangan kita juga terus menghakimi. Saya sepakat itu, ya. Kita dengarkan dulu, oke? Dari dia punya bukti kalau memang ada foto dan video kita dipukulin gitu. Dan itu ya sebenarnya saya pengen, cuma mungkin kata Om Jo nanti bisa dilakukan di pledoi. Di pledoi bisa disertakan itu foto dan videonya. Saksinya dari pihak mana sih Pak? Tanya ya, Dari pihak mana saksinya? dari pihak kita, Enggak, maksudnya dari dari rutan. Bang, pasal ini seperti apa nih menjalani dengan saya? Insya Allah kita doain deh semoga lancar. Ya. Ya Bang Amar sangat takut kalau saya meninggalkan dia. Jadi harus Tuh. Ini juga dari dokternya. Dokternya sendiri yang mengatakan bahwa Amar itu takut kalau dia meninggalkan dokter. Iya betul begitu. Gimana sih, aku lupa tadi. Dia takut. Amar tuh takut kalau dokter ini meninggalkannya gitu. Jangan terlalu banyak berkorban, nantinya kamu akan lelah. Ya ini tertulis di atas nih. Keluarga sang kekasih pasif. Dokter Kamelia mengaku mulai lelah. Ini benar kata-katamu nih. Benar. Dari Mas Wiyah. Terima kasih ya Bu Mas Wiyah ya. Jangan terus orang desa perempuan terus berpendapat, nggak boleh. Boleh berpendapat asal logis dan masuk akal. Boleh. Ya. Nur Alif Aulia. Lagian ngapain nungguin yang di penjara? Ya kan mungkin yang di luar bukan seleranya. Kali ya. Kita dengerin supaya nggak ada fitnah deh, nggak ada fitnah. paham ya yang dekat-dekat sama Bang Amar. Jadi aku punya komitmen kalau mau masih dulu sama aku harus ada komitmen itu. Oke. Tuh dia bilang nih, kalau memang mau sama aku harus ada komitmen. Aku nggak tahu komitmennya apa ya. Aku nggak tahu. Nurniah Samang, putus saja, jangan korbankan dirimu dokter. Saya tidak sedang menyarankan ya, saya hanya menyampaikan kepada teman-teman. Ya itu yang mau jalani itu dokter itu. Kita ini masyarakat, kita ini orang yang melihat, kita hanya bisa memberikan saran dan pendapat. Boleh, tidak ada yang larang. Kalau ada yang larang, yang sinis, yang apa itu, aduh itu terlalu. Nggak ada yang larang teman-teman ya. Ini omongan langsung daripada sang dokter ngomong langsung, bukan saya. Oke. Udah. Udah itu aja. Oke. Akan kita tanya aja sama Bang Amar. Yang nggak tahu kok kita sama ini dia tahu yang tidak pernah pergi dan saya. Dan sebelum kejadian di MK itu saya yang ngurus Bang Amar. Tuh, semuanya dia yang ngurus. Semuanya dia ini. Tini Sunendar, jangan suka bikin kompor lah, jangan suka ikut campur pribadi orang. Kalau nggak rugiin Anda mah. Tini, aku kan nggak ngurusin Tini. Nggak ngurusin sama sekali. Ini public figure. Saya ini masyarakat. Kalau aku ngurusin kamu, nggak ada untungnya, Tini. Ini aku ngurusin public figure yang sedang rame di media. Saya ini pemain TikTok. Kamu juga pemain TikTok. Kalau kamu nggak mau, lebih baik kamu pergi. Begitu aja. Ngapain kamu ada di sini? Itu masalahnya, Tini. Kalau aku ngurusin keluarga kamu, gimana? Ada yang nonton nggak? Nggak ada. Karena keluarga kamu bukan public figure, Tini. Ini public figure, Tini. Bisa tanya nih sama Mami yang selalu melakukan aku jenguk. Karena nggak tahu karena kemarin yang ketemu bukan saya tapi ketemu Om John. Jadi nggak tahu kalau sama Nah, ini bersuara di media, di televisi, di TikTok. Lah kamu kok malah marah sama aku, gimana Tini? Kau tuh tahu nggak namanya main media, Tini? Tini, tahu nggak namanya media kamu? Ini sudah tampil loh, sudah tampil. Kita ini sekarang mempertanyakan karena dia public figure semua tuh. Public figure ini artinya bisa dicontoh apa enggak. Kita belajar dari sini. Jangan kamu marah-marah sama aku, Tini. Tini. Ya Allah, Tini. Tunggu, Tini. Abang ini siapa? Saya Mr. Z. Kok tanya aku siapa? Aku Mr. Z.
Felix Oloid, pecandu itu bukan public figure. Pecandunya bukan, bintang filmnya yang public figure kawan. Oke, pinter sedikit. Bintang film. Oke, bukan pecandunya. Nah, kalau bintang film, kecanduan, apakah itu bisa dijadikan contoh? Gitu loh pertanyaannya, Felix. Tiarma si jabat, goalnya ada kalau ngurusin sesuatu tapi yang tahu yang ngurus. Nah, Mamanja, bubuk aja Tini bubuk aja. Amar Joni beneran emosi ya Mr. G. Kita tunggu sebentar. Aku tuh menghormati tappingan-tappingan, menghargai dulu sebentar ya. Kadang pendapat orang itu benarnya, ada benarnya juga sih. Tapi biarlah dokternya aja yang mau. Nanti kalau bersatu kan baru kita lihat gitu ya maksudnya. Iya, enggak ada masalah, tapi kan public figure. Marisa, kasihan Bu Dokter banyak yang menggoreng. Iya, yang goreng itu yang salah. Pecandu jangan dijadiin public figure. Kita bicara public figure itu karena bintang filmnya. Pecandunya kan belakangan. Hahaha, ngakak. Riana, jangan ngakak dulu Riana. Wah. Terawih udah selesai, baru selesai terawihnya. Masa terawih 1 hari 1 malam? Dokter cinta karena ganteng. Makasih. Ya, aku seneng tuh kalau ada yang cerita-cerita ganteng-ganteng tuh langsung saya tuh gimana gitu ya, seneng gitu ya. Mungkin bilangin saya ya tadi ya. Atau saya yang GR. Kita di dokter cinta karena ganteng. Makasih Bu Yuni. Dokter kok bisa seperti itu ya? Moki, dokter kok bisa seperti nggak tahu saya. Dokter cinta karena ganteng, wek. Oh saya lagi, terima kasih Bu Yuni 60 ini. Makasih ya kamu telah membuat aku semangat live-nya. Ada Mbak Yuni, terima kasih Mbak Yuni. Aduh. Lanjut Bunda Sas, lanjutkan beritanya Bunda. Kamu tap layar dulu Bunda. Rini, gak ganteng Pol, tapi aku suka suara abang aja. Wah, ternyata bilang gak ganteng. Ya ada yang bilang gak ganteng, gak jadi nih, aku tautan aja nih gak jadi kalau begitu nih. Dibilangnya aku gak ganteng, aduh, gimana nih. Rini, kelepak Mr. Zising ganteng, masa Allah, aku dibilangi ganteng lagi. Dokter terlalu baper, orang lagi di penjara dalam keadaan stres. Jafar Sodik. Banyak itu yang di penjara butuh uang. Joinlah abang. Info locker sebentar. Masalah locker tuh sebentar. Kita kan bercanda dulu. Fekiriol. Ya kan om. Dari itu kalau belum ngalamin sifatnya cowok pasti masih mau kok. Percayalah. Bukan karena buta. Cowok. Aku dulu cowok, sekarang bapak-bapak. Dulu aku nggak gitu sih. Rini ganteng sih abang, tapi nggak Pol bang. Yang Pol itu Amar Joni. Mana Amar Joni? Nggak ada. Ini yang ada cuman ini tuh nggak ada Amar Joni. Tak tinggalkan dia karena soalnya kalau pilih-pilih Amar Joni nanti ini. Ini lo lihat yang ini aja. Jangan banyak komen Mister, lanjutkan beritanya, keburu keluar penonton. Gak masalah, keluar tuh gak masalah. Aku tetap akan ngecaprak, karena itu sudah instruksi dari TikTok. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai teman-teman, kalau gak mau nonton di TikTok saya, nonton di YouTube-nya orang-orang itu. Aku mah ditonton, tidak ditonton, tetap begini aja. Ya kan? Tapi kita dengerin dulu ya, kita dengerin. Pengen bisa datang, aku nggak tahu. Ini itu beliau. Untuk saksi itu apalagi yang mau ditanyain? Ada obrolan kita yang membuat terima kamu ya? Aku tadi dokter ada obrolan. Tunggu. Ini ada Mega Cari yang hot. Amar Joni masih SMP.
Aku yang ngurusin. Assalamualaikum Mbak Mega. Nanti Mbak Mega main ke sini ya, Mbak Mega ya. Ya, Mbak Mega main sini ya. Uye, bahas cowok yang mengkapak ceweknya bang. Yang di mahasiswa itu kan. Wah, makanya jangan itu nggak terkenal sih, bukan public figure tuh mah. Mahasiswa kasusnya banyak. Kita kan juga bermainnya di kampus. Paham lah. sedikit kena sedikit ketakutan dia iya lah ketakutannya karena dia takut akan meninggal, aku akan meninggal. Tuh. Apa dibilang? Dia bilang. Apa dia bilang? Bukan saya yang bilang. Ini yang bilang. Bukan saya. Bukan saya yang bilang. Amar Zoni takut. Takut apa? Takut mbak dokter ini meninggal. Amar Zoni tinggal di Depok Om. Ya Bu Mega, nanti ya kita ngobrol-ngobrol ya Bu Mega ya. Nanti saya ikutin kamu. Ini yang tak selesaikan dulu ini kata-kata ini. Soalnya teman-teman curiga katanya aku itu nggak tahu apa-apa. Aku ini hanyalah pemain TikTok, pemain media sosial dengan cara saya begini ngecaprak. Loh kok saya yang dimarahin? Ya kan aneh kan? Padahal mereka yang punya urusan, bukan urusan saya. Bukan. Aku tuh hanya beginilah saya, hanya ngecaprak. Itu instruksi dari TikTok, instruksi dari Taiwan. Dibilang ini dari TikTok, tolong kamu ngecaprak. Ya saya ngecaprak. Lah kok malah ada yang marah sama saya. Begitu Bu Mega nanti kesini ya. Kalau dia karena capek ya sekarang selama ini sebelum ada kasus ini Bang Amar tuh saya ngurusin A sampai Z gitu. Sampai bengeknya itu aku yang ngurusin. Tuh, siapa yang ngomong kalau begitu? Emang saya yang ngomong? Dia yang ngomong. A sampai Z, tetek bengek, tetek dan bengek. Emang saya? Enggak, yang ngomong tuh situ. Aku sih cuman dengerin aja sambil menayangkan. Yang ngomong dia. Itu tadi dia bilang itu. Tetek bengeknya yang ngurusin saya. Apa artinya itu tetek bengek? Tetek dan bengek. Begitu, bukan saya. Jadi ketika komitmennya dia melanggar ya sudah selesai gitu kan? Tuh, bilang apa? Komitmen yang dilanggar ya sudah selesai. Siapa yang bilang begitu? Saya? Tidak. Saya nggak pernah bilang begitu. Tapi dia bilang. Oke? Yang bilang tuh dia, bukan saya. Kenapa saya yang dimarahin? Saya itu cuma mengabarkan. Nih loh, ngomongnya begini gitu loh kawan. Apa Mr. Z marah? Oh tidak, Mr. Z nggak pernah marah. Cuman beginilah logatnya, gayanya. Oke. Ya mungkin dia marah gitu. Yang bisa aku jelaskan tanya sama pengamarnya. Masalah saksi kecewa pasti kecewa karena saya juga nggak tahu terakhir kemarin sudah bertemu dengan PH gitu kan. Nah, kenapa hari ini nggak datang saya nggak tahu juga karena bukan. Loh, saksi sudah janjian itu nggak datang. Piyeja, padahal itu saksi yang meringankan Amar Zoni seharusnya. Ini saksinya juga kurang ajar ini. Ya kan? Coba, saksi yang harusnya datang, dia nggak datang. Gimana coba? Padahal itu sangat dibutuhkan oleh Amar Zoni. Itu kata siapa? Kata itu tadi, bukan kata saya. Begitu loh teman-teman. Bukan, aku nggak bilang apa-apa. Aku hanyalah manusia biasa yang tak tahu apa-apa. Nggak mau aku ngurusin beginian. Urusanku sendiri aja belum beres. Tapi sudah beres sih. Iya, sudah beres. Saya yang ngurus saksi itu gitu, oke? Tuh dia yang ngurusan saksi. Jadi bukan saya. Ngapain saya? Saya itu mah hanya begini aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksi dari mana tadi ada yang nanya? Saksinya dari mantan narapidana yang pada Tuh saksinya mantan narapidana. Aku tak ngopi dulu sebentar ya teman-teman. Aduh. Jadi bukan saya teman-teman, bukan saya. Jadi mohon maaf. Ini semua bukan saya. Itu di situ ya, bukan saya. Ini yang mau naik ada 39, mohon maaf ya 39, sabar dulu ya. Biarkan aku ngecaprak dulu. saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya
foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum, saya nggak ngerti. Dan situ juga ada foto para oknum-oknumnya di situ, katanya mereka punya gitu. Cuman jujur dari aku, kenapa? Stop. Ini loh, kalau katanya itu belum ada di tangan, memang sulit. Misalnya ya teman-teman, aku punya videonya, tunjukkan videonya. Aku punya fotonya, tunjukkan fotonya. Jangan, aku punya foto, aku punya video. Mana? Nggak tahu. Hilang mungkin. Ya itu nggak boleh. Ini kan sidang. Harus real gitu loh. Ya, ini sidang sudah mau masuki tuntutan. Nah ini ya. Eh, apakah itu dokter ini mau jatuh cinta atau tidak? Urusannya dia. Ya, apakah ini dokter aku kenal? Saya tidak kenal. Apakah Amar Zoni aku kenal? Saya tidak kenal. Nggak ada hubungannya. Kenapa mesti repot? Ya nggak perlu repot. Mobil, udah sama pengacara aku dipindahin lah. Tuh kan, ya katanya nggak boleh, dasarnya bucin. Apa itu maksudnya? Ayah Rahma. Apa maksudnya yang dasar bucin itu apa? Kalau dia cinta itu sah-sah saja, namanya hati manusia. Cinta sama siapa? Yang jelas bukan sama aku. Aku sudah ada yang mencintai. Cintaku juga sudah banyak. Dulu hilang, sudah lupa. Jangan ini, jangan dibawa yang ini ya, yang banyak tadi jangan ya. Oke, jadi udah itu paling bukti-bukti, makanya Bang Amar mungkin sangat kecewa dengan saksi-saksi itu. Oke, yang Tuh, apa dibilang coba? Bang Amar pastinya kecewa dengan saksi-saksi itu. Bucin itu budak cinta. Oh, Rainer hehehe, kelingan sopo Mister Omzi. Alah aku lali kok, sopo jenenge lali kakean. Zaman itu, zaman muda dulu, serarti aku. Alamatnya ning ndi ora ngerti. Wes, pokoknya jeling-jeling sama zaman muda wes. Rusak. Zaman muda itu ndak bagus. Bagiku ya, bagiku. Tapi waktu itu juga asik-asik aja. nggak hadir. Dan tadi kan ada bisikan juga tersebut. Mungkin ada obrolan apa sih? Oh iya, bisikan yang masalah saksi. Jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan, itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi. Nah, sebenarnya bisa itu namanya saksi yang menguntungkan. Ini kan saksi yang menguntungkan ya. Kalau saksi yang menguntungkan, seharusnya wajib hadir itu. Tapi kalau nggak hadir, nggak ada kesempatan lagi, sudah. Ya, menurut saya, ini Kalisa. Nah, Kalisa nih. Kalisa, menurut saya niat Bu Dokter ini baik, pengen bantu Bang Amar. Ini masalah hukum, bukan dibantu dengan cinta, tapi bantu dengan kekuatan. Kalau masalah hukum yang bantu siapa? Ya penasihat hukumnya. Gitu sih menurut saya. Kalau saya salah ya saya mohon maaf sih. Gitu. Tapi kita dengarkan dulu ya. Ya kan, saya udah kasih ke Om John, karena pihak Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau niat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi wajar kan kalau saya ini bertanya. Jadi wajar kan teman-teman kalau bertanya. Jadi wajar kan kalau teman-teman kepo. Salah. Jadi wajar kan? Wajar kan? Ya inilah yang kita sedang pelajari. Jadi wajar. Ibunya ini sendiri juga bilang kok wajar kan? Saya bertanya ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya kan? Iya, itu kan bahasa sekarang. Dulu itu waktu saya remaja, tidak ada itu bahasa kope-kope, nggak ada. Ini sekarang baru muncul nih rame-rame, kope lo. Aku nggak tahu. Jadi saya cari tahu nomor telepon mereka, tapi nggak dapat. Akhirnya dia ngubungin saya lewat salah satu medsos. Ya dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya
diambil, jadi dia minta ganti katanya. Ya udah, dengan imbalan ganti aku akan, ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya, jadi udah, aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama. Hah, dia bilang loh, bukan saya. Aku sih sudah terlalu dibawa jauh banget loh. Jadi dia ini sudah tahu banyak tentang itu. Jujur ya, saya itu tidak tahu. Nah, beberapa waktu yang lalu aku live, itu ada Sela, ada Bu Aisyah. Itu bikin saya penasaran. Akhirnya saya cari-cari. Siapa sih ini dokter? Dapatlah gitu. Dan inilah faktanya, dia sekarang bersuara. Tadinya itu nggak mau bersuara, sekarang bersuara. Suaranya perlu kita dengar supaya kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Mamar gitu. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Gitu. Dan oke, tadi kan betul tentang bicara soal komitmen. Ya tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong. Tuh, bicara tanya nih, masalah komitmen. Komitmen apa sih? Berdua ini komitmen apa? Kalian berdua ini komitmen apa? Kalau saya mau nanya-nanya kepo-kepoan, iya kepo ya. Saya mau nanya, aku tadi bilang apa? Kalau tanya kepo-kepoan, penasaran, itu urusan mereka lah. Komitmen apa? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Tanya aja sama mereka. Ini tadi disebut komitmen apa? Itu dia yang nyebut, bukan saya. Oh, Bang tanya sama Bang Amar aja, komitmen apa yang Tuh, komitmen. Adakah komitmen? Kira-kira ini komitmennya apa? Sampean itu loh. Aduh, kok muka aku kok hilang. Sampean itu loh yang harus tulis komitmennya apa. Komitmennya apa? Coba dengerin. Saya tuh nggak tahu, sampean yang tahu apa sih sebenarnya komitmennya mereka berdua itu. Kalau nggak tahu sama-sama dengerin. Gitu. Bukan kita mendoakan supaya dia putus, bukan. Emangnya kalau putus terus ke saya gitu? Enggak, aku nggak mau. Ya kecuali kalau dia yang datang ya. Kalau aku yang enggak mau. Aku tuh nggak doakan dia putus, enggak. Ngapain? Aku sudah cukup. Ya, kecuali kalau dia datang dengan ikhlas mungkin. Tapi ya pasti nggak mungkin. Aku DM aja sampai sekarang belum dibaca. yang harus dijalanin selama mau aku urusin dia. Oke. Tadi ada obrolan perihal Oh iya ada pasti. reaksi Hah? Bang Amar. Ya tadi lihatnya reaksinya gimana? Tuh ditanya mau bicara reaksi atau ereksi? Kamu tuh yang bener ngomongnya. Reaksi atau apa tadi ya? Kita dengerin aja ya. Itu apa? Dia lebih takut ditinggal saya atau ditinggal orang lain? Tuh kan dia lebih takut ditinggal dia ini daripada ditinggal orang lain. Artinya dia sudah menyatu. Sudah nggak ada harapan. Buat saya tuh nggak ada harapan. Aku menunggu begini sia-sia. Karena nggak mungkin. Kan dia punya urusan sendiri. Saya juga punya urusan sendiri. Sudah nggak mungkin lah. Udah nggak ada harapan. Kan gitu. Saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar hati enggak. Tuh, sampean dengar sendiri ya. Jadi dia itu sayang sama Bang Amar. Bukan Bang Z, bukan. Jadi teman-teman jangan salah. Mr. Z nunggu ya. Mr. Z berharap ya. Tidak. Maaf. Sorry. Saya tidak berharap. Tapi ya ada tapinya ya. Kalau dia datang ya nggak apa-apa sih. Ada di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi Stop. Nangis. Dia nangis. Ini wajahnya wajah nangis. Kata-katanya pun nangis. Wah, kalau ada perempuan nangis nih harus harus diberikan semangat.
Sik. Tak sisiran sik. Wah, ada cewek nangis nih. Saya harus siap-siap menenangkan cewek-cewek ya. Kamu kenapa nangis? Jangan nangis lah. Janjane yo ayu iki, yo asli ayu tenan. Bener. Trainer gak berharap tapi ngenteni. Wah, sorry ya. Aku gak ngenteni. Wah, salah itu. Sebenarnya udah capek nggak mau ngurusin. Sampai dengar dong. Saya lap-lap dulu nih kasihan. Yang nangis yang mana yang nangis nih? Yang mata, hidung, atau mulut, atau bibir? Udahlah tak lap semua lah ya. Sekaligus inilah bukti ya. Ini bukti. Ini tisu. Ini loh nangis ya. Ya Allah. Kayak gini capek banget tapi gue harus terjun karena gue Ya Allah, sakde ya, nangis. Bu, ini Bu dokter, nih saya lap-lap ya Bu. Ini bentuk tanda sayang saya Bu. Ya walaupun dari layar begini tetap saya ini ya Bu. Ya. Kamu cantik dan gemes aku. Oh, masih ada ingusnya sedikit nih saya lap dulu. Aku katanya salah tingkah ya. Aku salah tingkah kah? tahu gitu ya. Aku yang tahu tiap hari aku kunjungan ke dia aku tahu. Tuh tiap hari kunjungan ngopo jal. Tapi kok gak tahu Rene Blas ya? Nopo ya? Bagaimana di dalam keadaannya itu aku tahu gitu loh. Dia tahu semua. Duh. Janganlah kau bersedih. Di dunia ini gak sempit. Ibarat kata gugur satu tumbuh 999. Ya. Aduh. Teman-teman sendiri yang menyikapi teman-teman sendiri ya. Jangan menuduh saya berharap ya, mohon maaf sekali. Ya. Ini ibarat usia, ini kayak anakku, ngono lho. Ini bener. Ada ibarat kata begitu. Bagaimana Bang Amar ya? Ojo nangis toh mbak. Aku nek wong nangis ya sedih. Piye toh? Ojo nangis. Cup. Ini aku lap monitornya ini ya. Kok nangis malah nek wong nangis aku. Jujur teman-teman ya, nek aku delok wong wedok perempuan nangis tuh aku sedih teman-teman. Sedih banget. Koyo iki piye ngono lho. Rasanya tuh pengen memeluk. Rasanya itu pengen gitu loh. Iya yo. Udah benar-benar berubah, dikasih lagi barang. Aku tahu tapi sayangnya Ya Allah, kowe iki aja nangis. Ya malah ngono iki lho nangis cup. Aja nangis, Mbak. Iki mungkin dokternya nonton iki. Aja nangis, Mbak. Pokoknya aku padamu, Stos. Meneng wae lah. Ya, jangan bilang-bilang ya sama siapapun ya. Jangan bilang-bilang sama siapapun, wes. Pokoknya rahasia kita berdua lah ya. Rahasia kita ber-600 sama netizen. aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku tiap hari ngadirin sidang nggak boleh jadi. Loh, kowe kok malah jadi saksi? Ora iso, saksi itu adalah orang yang mengetahui, orang yang mengalami, orang yang melihat. Lah kowe yang lihat apa ora? Nek katanya itu namanya saksi de auditu. Saksi yang katanya. Ya ora iso nek saksi katanya. Gitu, Mbak. Ojo nangis ning ngarepku to. Nek kowe nangis ning ngarepku jan aku ya meleleh aku. Saksi katanya. Jadi aku Lah, orang duit tisu nih. Tisu ambil nih, ambil. Lah tisuku ya buluk ya. Ambil sendiri ya. Oke. tahu
perubahan Bang Amar yang sudah banyak jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa? Jangan kau tinggalkan, kecuali kalau kau sudah pasti dengan Aduh, 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 aduh. Jangan kamu pernah tinggalkan dia, kecuali kalau kamu sudah pasti. Hidup tuh yang pasti-pasti aja. Aduh, aduh. Kira-kira pasti Bora, ayo jujur. Ngasih info tahu gini ini loh masalahnya gini gitu loh. Jujur teman-teman, aku nggak kuat kalau ada perempuan sudah gini, aku nggak kuat. Lebih baik tak matikan lampu aja lah, harus pokoknya mati lah ya. Oke. Oke. Jadi cuma itu capeknya karena ya udah capek lah. Nah itu teman-teman, tisu yang saya kasih nih, tisu yang saya kasih diterima teman-teman. Nanti tisunya kasih saya lagi ya, mungkin kalau ada air mata kamu mungkin ya untuk kenang-kenangan lah. Nanti tak jemur. Kalian juga kan ngikutin Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu. Teman-teman, dia jujur ya, dia seorang wanita, dia sudah ngomong tuh. Capek teman-teman, capek. Lelah. Azura ini orang udah tua, tapi kenapa begini bicaranya? Ya inilah namanya. Saya itu tua, bener Azura, bener sekali. Azura, bener sekali saya tua. Tapi sayangnya, seandainya ini, waktu masih muda kamu sudah lahir, habis kau. Betul, saya pelet kamu. Pasti kamu kelepok-kelepok. Bener nih, nggak main-main nih. Azura, hati-hati kamu Azura. Kamu sudah tapping di tempat saya itu nanti kena jimat kamu. Hati-hati kamu. Ya, hati-hati kamu. Coba kamu ngaji di TikTok, ngaji aja ya, ngaji. Wes tak ada nih. Nek main TikTok ini ngaji pasti jos. Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Ini Azura ini masih muda. Tapi sayang Azura, kau belum tentu sampai tua Azura. Saya tua, iya saya tua, tapi saya pernah mengalami muda. Yang kayak kamu tuh banyak sekali saya kantongin dulu. Sekarang, makanya nih sekarang lagi ada di TikTok ini. Sabar ya, sabar. Gitu. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi tuh yang mau ngurusin dia kayak gini tuh siapa kan? Tuh bukan saya yang ngomong, dokternya yang ngomong. Kalau saya tinggalin, siapa yang peduli sama dia? Bukan saya. Lu saya ini cuma ngecaprak begini. Marah sama, aduh gimana. Orang ngecaprak kok dimarahin. Payah. Yang kamu marahin yang buat ini, bukan saya. Saya ini ngecaprak karena ini memang perintahnya begini. Dari mana perintahnya? Dari TikTok di Taiwan sana. Begini ini. Aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana. Sik. Kita ya, kamu ada pori-porinya tuh. Kayaknya berair deh. Lap dulu. Lap dikit. Kamu umur berapa sih sebenarnya nih? Sih, jadi kayak udah capek aja dan kan. Capek bener teman-teman. Dia capek. Dia bilang capek. Bukan saya yang bilang ya, dia yang bilang capek. Dia udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah, udah gitu. Oke. Kan mengikuti persidangan dari awal sampai Iya, itu kan mentalnya harus dikuat. Tuh, mental teman-teman, mental. Ini jangan, teman-teman kan selalu melihat fisik saya. Jangan, lihat sini loh, lihat yang di atas. Ceritanya seperti apa? Jangan ikuti mulut saya. Saya tuh gak pernah ngomong. Saya tuh hanya ngecaprak. Batin mamaku sudah terlalu banyak dibawa jauh. Tuh teman-teman, mohon maaf, dia yang bilang namaku ini sudah terlalu dibawa jauh. Bukan saya yang bilang, dia yang bilang.
Teman-teman jangan lihat saya, tungguin aja Mbak ini bicara, yang ini. Nanti marahnya ke saya, kan aneh. Manusia itu kadang-kadang gimana ya? Dia yang bicara, saya yang disalahin. Payah kan? gitu loh. Karena saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurusan. Tuh, Amar tuh gak ada siapa-siapa yang ngurus. Bukan aku yang bilang, dia yang bilang. Hah, gimana sih? Itu loh Amar tadi, ini Amar itu gak ada siapa-siapa. Yang ada cuman aku. Yang ngomong begitu siapa? Dokter. Ini yang ngomong nih. Ini. Sabar dok. Sabar, cup. Pus. Yang. Pus. Ora aku sih ngomong deknen dewe. Lah kamu kalau gitu kok nggak cantik? Ya nggak apa-apa lah wong lah. Wong nangis tak kon ngoco, nek nangis ki ngoco lho. Pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus adik-adiknya. Ya Allah. Angel wong lagi kasmaran lek sing diundang lek ki sapa? Aku ngono. Aku palekmu. Ojo ngarang ah. Kapan aku nikah karo tantemu? Mbok undang Pak Lek kuwi. Lho, zaman saiki kok jeno Pak Lek. Om, ngono lho. Aku nek ngundang aku ki Om ngono lho. Ben aku semangat. Ngundang Pak Lek kaya aku tukang ngarit. Om, ulangi lagi. Om gitu loh. Aku diundang Pak Lek yo. Wah, gawat. Nggak ada yang ngurus gitu kan, orang adik-adiknya juga sibuk kerja gitu, aku yang terlibat gitu loh. Jadi gak ada yang ngurusin teman-teman, gak ada yang ngurusin. Dia dokter aja dia tinggalkan tugasnya. Duitmu wis tak piro mbak? Yurarti. Oh bu dokter, kasmaranmu buat kita terhahaha. Ini ngomong apa tuh iki Cantika gila. Awas ya kowe nek kowe ngomong lek neh ya. Aja ngomong lek ah. capek banget gitu loh, dan aku tahu. Perempuan itu teman-teman. Perempuan ya, kita harus memahami ya. Kalau perempuan sudah mengatakan bahwa aku lelah, aku capek, itu nyata itu teman-teman. Itu nyata. Diundang Pak Leo malah Pak Dewi kita tua banget dulu. Sampai ngundang aku Pak Dewi ya bro, tua banget. Coba panggil saya Om gitu loh, biar rodok nom-nom sidik loh lah. Om itu kan enak, aku dipanggil Om kan. Nah, makasih Novita, ini Novita baik nih manggil aku Om. Semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya enggak 100% kok Bang Amar, bener enggak gitu. Tuh dia bilang tuh Bang Amar tuh 100% Bang Amar bener. Nah, manggil aku Om itu aku seneng pol nek dipanggil Om. Terima kasih Karin, kamu sudah memanggil aku Om. Jadi semangat lagi hidupku. Makasih Karin. Aduh, nang kinung. Asa. Walah ya Allah, Sasa, kamu tega to Sasa. Undang Mbah we. Ya Allah, aku apa wis kaya mbah-mbah to? Ngene cek diundang mbah-mbah. Ora ana kisut-kisute, cek kenceng kabeh. Lho kok diundang mbah piye to? Asa. Ucaji, mbah aja deh. Ojo ngurangi pasaran ki ajur awak ki mah. Ojo nulis mbah kowe, ajur iki awak ki. Aduh. Panggil aku yang aja yang ya. Tolong panggil saya yang. Wes kungir. Yang. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum ya dihukumlah secara profesional gitu loh. Kok dia bilang kalau dihukum ya dihukumlah secara profesional. Lu piye toh maksud kita nek dihukum ya tolong jangan dihukum gitu loh. Aku sudah mau ketemu mau apalah begitu, jangan kuyang panggil aku yang dah, yang itu udah
Yang tuh maksudnya eyang gitu loh. Eyang, ya. Itu cucuku kalau manggil gitu, eyang gitu. Nah, kalau dia yang manggil eyang, saya bangkit. Tapi kalau kamu yang panggil Pak D, Pak Le, waduh. Gitu, jadi kayak udah capek aja gitu. Ada yang ngomong nih, Adam Lamir. Ini PH ngarep dihubungi Denada waktu itu. Siapa? Saya gitu. Aku berharap. Oh, aku berharap ya Allah. Adam, pinter sekali kamu nebak. Aku berharap supaya Denada menghubungi aku. Ya enggak lah. Kamu tuh kayak nggak tahu main TikTok aja. Adam. Ini Adam lucu nih Adam. Adam lihatlah, lihat pekerjaan saya sudah terlalu banyak. Adam, kamu lihatlah, kamu bermain yang jauh lah, atau kalau menyelam tuh yang dalam lah. Saya berharap, maaf saja. Enggak. Ngapain? Sudah ada masing-masing lawyernya. Jadi, tunggu sebentar, Mega. Ini loh ada yang ngomong, katanya aku berharap dihubungin Denada. Ya, sorry aja. Ngurusin kayak gini karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar. Dia sudah terlalu banyak terlibat dengan Bang Amar. Ya udah, tapi nangis gitu loh, nangis. Mana sih ini si Dokter K ini kok nggak datang nih? Saya sudah undang sebenarnya Dokter K ini supaya dia menjelaskan. Dokter K ini yang masuk di sini nih ada 38 ya teman-teman ya, 38 macam-macam. Yang terakhir ada namanya Dewi. Tapi mohon maaf ya, nanti aja lah ya. Ada VT-nya kok tawarin diri ke Denada, pengen jadi punya PH-nya Denada. Lihat udah, aku sudah tahu itu. Itulah produk saya untuk meredam dia. Damai. Itu produk saya memang. Tapi dari dalam hati tidak. Mau kayak apa? Bodoh amat. Kamu harus pandai bermain media sosial. Adam, berpandailah bermain media sosial. Adam Limer. Pengikutmu baru 4 tahun nggak layak kayaknya nih. Biar dia nonton nggak apa-apa. Adam, itu produk media sosial. Adam, halo Adam. Kamu harus tahu bagaimana bermain media sosial. Yang dicari apanya sih? Anunya toh. Jurang Gear Store. Yang dicari apanya? Anunya. Mantul. Oke, udah ya. Dikit lagi. Iya kan aku bilang apa selesai sidang, balik lagi, nggak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah, maaf. Tuh masih ada harapan. Ye. Masih ada harapan kita, Indonesia merdeka. La. Dia yang bilang masih ada harapan. Jodoh mau aku enggak. Masih ada harapan. Kita bermain media sosial. Jangan sepaneng semua. Yo. Semua ikhlas, aku ikhlas karena Ikhlas. Aku juga ikhlas nih. Ini ikhlas nih. apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Berhubungan? Nggak jadi Males aku kalau ada kata-kata berhubungan itu kayaknya tuh gimana gitu perasaanku. Traveling kemana-mana itu kalau kata aku berhubungan itu langsung traveling kemana-mana. Bayangke. Egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois. Jangan kamu ninggalin dia. Kamu harus tetap memberikan dorongan dan semangat kepada Amar Zoni. Itu harus tunjukkan bahwa kamu tetap masih ada di sampingnya. Oke?
Oke, clear ya, clear ya. Karena setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om Jo. Tidak Kok KPR? KPR penyicil rumah, boh. ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Tuh, nggak ada yang mau ketemu, yang berjuang cuma dokter Kamila. Kita berikan semangat teman-teman. Kita dukung dokter Kamelia supaya dia berjodoh dengan Amar Zoni dan berjuang untuk kebaikan. Gitu kan maksudnya kan, yang begitu kan, yang dimau para penggemar kan. Kita harus berikan dukungan semangat kepada Kamelia. Kamu harus sabar, tabah, dan menunggu sampai Amar keluar. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku Menurut Mr. Z, apa yang buat dokter tersebut mau? Pertanyaanmu ini, menurut Kak Mr. Z, apa yang membuat dokter tersebut mau? Aku jadi terbayang-bayang ini, aku gak bisa jawab ini. Rano kriteria di saya, tapi jawab opo ya? Aduh, Emma Billy, saya tidak tahu nih apa yang kira-kira membuat dia jatuh cinta. Mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Pak utus driver aku suruh jemput atau naik Grab jemput adiknya suruh datang karena biar gimana aku. Ulu. Tolong Mr. Z pencerahannya. Emma Billy, kamu DM saja. Kalau hal-hal yang sensitif begini itu kamu DM. Jangan di sini, jangan di tempat begini. Aduh. Itu menyangkut sesuatu, jangan diutarakan, itu rahasia. Belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Gitu, tapi kan nggak ada, makanya kalau nggak ada aku siapa? Aku siapa? Kamu itu pacarnya Amar, kamu itu kekasihnya Amar, nggak perlu kamu bertanya. Harusnya kamu bersabar. Kata Teh Iis, jangan bertanya kamu itu siapa. Tetap saja support. Wes pokoknya disupport sampai apapun itu. Banyak kok yang nyupport tuh para netizen, banyak yang support kamu. Kamu teruslah sama Amar. Disupport. Jangan sampai tidak disupport. Itu. Tetap semangat kamu dokter, ya. Saya support dari sini, saya support terus pokoknya. Apalagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini siapa? Nggak ada. Ora ono sing ngurusi, ayo sapa sing gelem ngurusi? Tak takoni yo. Tak takoni sampean, sapa sing gelem ngurusi? Sapa sing gelem nyuprot? Nek aku mau. Jujur mau ya, nyuprot ngene iki ya duit to. Duit yo entek akeh. Nek aku jujur aku mau ngiso ngene iki tok lho. Ngene iki lho, apa TikTok kan ngene iki lho. Nek nyuprot beneran ya ogah. Apa mending gitu rujak ya kan. Mau aku Nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada. gak punya hidup. Aku hidup, dia gak punya hidup. Ini gimana sih akun yang ada video dokter punya host, baru host juga yang jawab. Inilah yang namanya TikTok. Piye to iki arti. Saya akunmu piro to saya. Putri Manis. Ini kan kamu pengikutmu ada 1375 ya Putri ya. Kamu belajar main TikTok. Biar nanti pandai kamu. Aku gitu loh, jadi tolong lagi tuh bagi orang-orang yang pengen ngancurin mental aku, udahlah aku juga. Aku gak mau ngancurin kamu, aku gak mau. Aku tuh tetap support, nih tak support kamu nih, tetap saya support. Ya Bu Dokter, aku tetap support kamu, oke? Aku tetap support kamu, tak support pokoknya kamu, ya. Gak mau ngancurin kamu, aku gak mau. Kamu tetap tak support. Nah, kalau punya pilihan, ngapain juga gitu aku ngurusin. Kalau punya pilihan berarti dia nggak punya pilihan.
Saya rambutku rotok kacau gitu. Bang Amar, aku juga bukan siapa-siapa kok. Ih, kue bukan siapa-siapa piye lah, kue iki pacaran kok. Ora sapa-sapa. Sampai niling bro, sampai itu jatuh cinta. Ayo tak suprot kamu nih, tak suprot. Sus. Wah, rambutmu ini kacau nih, sisiran dulu sisiran. Biar lurus-lurus sedikit lah. Ya. Ojo guyu ojo guyu. Iki kan TikTokan, ojo guyu. Wes meneng ae. Ini bukan tentang soal hati, tapi soal berkemanusiaan yang aku Bukan soal hati, wes sabar ya. Tak los ya dadamu ya, tak los ya, sabar. Sabar. Ayo teman-teman kita suprot ya, kita suprot dokternya ya. tahu kejadian sebenarnya gimana gitu loh. Teman-teman jangan lelah ya, kita memberikan suprot kepada dokter Camelia. Kita harus jujur ya, memberikan suprot yang terbaik ya, agar dia tetap bertahan di situ. Kita tonton saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Pokoknya kita suprot. Meneh Pak D, rambutnya disisir. Oh rambutnya ki ya, seret. Rambut sing diki, rambut sing dhuwur toh? Bener ya, rambut sing dhuwur ya. Oke. Ini bisa. Wah, goyang. Nah. Wes ya. Ojo guyu sampean ngejek mbak aku ini. Tolonglah suprot saya, suprot. Aku tahu dan aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku Iya kan kemarin udah kasih tahu. Tolong dokter, tolong kamu yang sabar, yang ikhlas. Kita tetap suprot ya. Suprot kuwi apa to balas pokoke ngono to Mbak. Ayo kita suprot semua ya teman-teman ya, sambil ngemil peyek Bahuti. aku juga tahu keadaan di rutan itu seperti apa. Aku hampir Dia tahu keadaan di rutan seperti apa. Jujur saya juga ya ikut nyuprot ya, tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu keadaan di rutan, saya tidak tahu. Disuprot ben iso nyemprot. Disuprot ben iso nyemprot. Oke. Nih, saya suprot kamu, saya suprot ben iso nyemprot ya. Oke, itu kata is ya, bukan kataku lo ya. tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari pagi. Gue tiap hari jenguk ini orang ngentekno duit ya. Apa serius nanya? Allah aja serius sama saya tuh nggak usah serius. Sampai nak seriusan ngopo. Nek serius DM. Udah pokoknya. Kalau sambil bercanda TikTok, kalau serius DM. Gitu aja aman tuh. Ya, di rutan juga oknumnya banyak. Pinter ki. Aduh. Pagi siang. Loh, pagi siang nek sak 200 balik 200 yo entek duit piye ngono iku. Oh bayangin, apa sih namanya, sesi pagi, sesi siang itu Ya Allah, pagi siang malam sore subuh. Aduh, tapi ikhlas lah, yang sabar. Se. Ini konco-konco seneng nih, aku ngelap ini seneng. Dikira aku tenanan nih, dikira aku apa tenanan. Ora, iki lu cek resik lho, kamerane cek resik lho. 2 kali datang. ya dok, Ini nunggu seksi wartawan siang. yang selalu setia, tanya aja dia. Berapa hari aku? Tuh disuruh nanya tuh. Peyekku habis tak semprot sambil aku kilingan nenek-nenek itu kalau makan peyek sambil nonton TV. Nih cerita nonton TV, TV-nya nyala, peyeknya masih di mulut, orangnya tidur. Aduh. Kenapa dilap terus Om? Iya kan lagi nangis, kita kan lagi suprot, gimana sih? Aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan? Tuh, itu baru datangnya aja sudah biaya teman-teman. Datangnya itu sudah biaya, belum bawanya apa.
nek deknen bawa pasti nggak mungkin kan, warteg gitu kan nggak mungkin, pastilah ke supermarket lah, ke Superindo lah, ke mall lah. Ya kalau warteg mah gampang, ya kan, paling 5.000 udah kenyang. Tapi kalau Superindo, wah gawat, duit isontek. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah please fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, kadar Allah saksi nggak datang, ya udah itu dijalani Allah. Ya kan nanti Iya, nggak apa-apa toh. Ini dari Ani, ya nggak? Ani Yahwa. Ya nggak apa-apa toh. Orang dia yang mau. Iya kan kamu yang mau. Jadi itu namanya risiko. Ora popo. Ora popo wis bener gue iki. Entekno to. Apa wih tabunganmu entekno? tinggal putusan dari JPU itu seperti apa gitu. Kok putusan JPU? Ini juga salah ini. Kalau JPU itu tidak bisa mengambil putusan. Yang dia bisa itu melakukan dakwaan, kemudian mengajukan tuntutan, yang memutuskan hakim. Jangan salah, ini tak kasih tahu ya. Hakim yang mengambil keputusan ya. Udah itu aja, oke? Tanggapan besar dari Pak Amar silakan. Yang nggak ada yang ngurus lagi, siapa lagi yang mau ngurus? Adiknya. Tuh teman-teman, kalau bukan dia nggak ada yang mau ngurus teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ngurus, menggantikan posisi dokter Kamelia, nggak apa-apa. Tapi nih aku yo moh. Ya, adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalahin adiknya. Adik kan laki-laki punya pekerjaan lain, gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu. Aku Repot teman-teman, repot. Apa yang buat Mr. Z moh? Ya duitnya entek. Aku kan laki-laki. Gitu loh. Abah kenapa mau naik Abah? Mau buka puasa bersama Abah? Nggak apa-apa wes. Ayo Abah. Silakan naik. Mana tadi yang mau naik ya? Dari yang tetangganya Amar ya? Ayo minta naik dulu. Aku nggak kelihatan nih. Siapa tadi ya? Siapa namanya tadi ya? Wes gak ada ya? Dewi Febriani istighfar Pak. Iya tak suruh istighfar dia itu. Ya. Istighfar toh Bu, istighfar Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbik firli minal nasi'ah. Dah begitu aja lah. Sabar ya, astagfirullah, astagfirullah. Mana tadi mbaknya ya? Kok nggak ada? Mbak Sopo jenenge tadi yang mau naik gu? Ono Uti bi, ono Uti. Wah, Uti minta naik ti Uti. Aku nek jenenge Uti mesti wonge ya wis duwe cucu repot ngene. Ora tak munggahke wong padha nasibe. Arep tak unggahke ki ya Uti. Wah, payah ini tenan. Aduh, mana sih tadi yang namanya mbaknya itu yang dari Depok tuh lo siapa? Ayo. Sopo tuh jenenge mau lah. Halo konco, sopo yang mau arep naik tadi itu lo. Mr. Z minta naik. Itu siapa tadi yang mau naik? Neneng. Lah urusannya apa sama bapak? Apa kan Amar gak nulis yang bener toh iki sopo iki? Iki coba Neneng Amo iki sopo Neneng Amo iki? Aku tuh gak ngurusin Amar, aku tuh ngurusin dokter, salah tulis gue. Sopo kita sudah gila. Aduh Neneng cuci muka dulu lah atau pakai skincare dulu lah baru tapping. Aku itu nggak ngurusin Amar. Lah kok kamu nulis lah urusannya sama bapak apa? Kan Amar nggak nyusahin bapak. Loh aku tuh tak lakoni dokter iki judulnya dokter iki lho. Lah Neneng kamu tuh amoy. Mega mana Mega? Yo Mega cari yang hot. Mana Mega?
Aku sedih anu sama kuwi lho, Amoy. Amoy mana tadi? Ini yang mau naik tapping dulu lah. Tunggu dulu teman-teman. Yang mau naik tapping dulu. Ngoceh, ngoceh, ngoceh koma 2 terus Pak Tue. Ya, dia aku tak lihat wajahmu nih. La ilah ilah wajahmu SRL nah ini. Ini ada ke wajahmu di sini. SHRL nah pengikutnya 100. Yo pantas gak ada yang ngikutin wajahmu kayak gitu nak. Ayo tapping lagi nak. Tapping lagi nak. Neneng Amoy, dia yang nggak bisa baca aja belepotan. Loh, aku nggak bisa baca. Iya ya, aku nggak bisa baca teman-teman. Wah iya ya, aku reso baca teman-teman. Ya Allah, Neneng lu bilangnya aku nggak bisa baca. Ya Allah, Neng. Pengikutmu 282, kamu bilangi saya nggak bisa baca. Halo Neng, kamu kenapa sih Neng? Akun privat memposting ulang ini siapa akun privatnya? Akun privat ini nggak boleh nih saya hapus kamu dari dunia. Nih ya, akun privat memposting ulang. Jangan, namamu aja akun privat. Siapa lagi nih? Kemekel aku Mr. Z. Sabar. Kita ikutin aja orang-orang ini tadi. Neneng Amoy ngamur. Ya, iya ini Neneng Amoy itu. Aku dibilangin gak bisa baca ya Allah Gusti. Sabar ya dok ya. Dia nggak tahu kalau beliau Mr. Z nggak popo. Wis ben ae ben. Yati Oktavia Desa. Bu dokter sama Abang Amar selalu ada, jangan sampai tinggalkan. Nah, amin. Itu doanya begitu. Gitu. Terus masalahnya apa dengan saya? Sampai aku udah dibilangin nggak bisa baca lah. Aduh. Kok aku reso moco itu sejak kapan aku reso moco? Ampun deh. Ayo, siapa nih? Ada Rianti memposting ulang. Saya lihat dulu Rianti, 178. Kamu memposting ulang. Kenapa Rianti? Gak apa-apa lah ya. Karena kamu agak ada 100-nya masih mending lah. Tapi kalau 0 posting ulang ya janganlah. 0 posting ulang. Teman-teman, aku dibilangin gak bisa baca. Dia belum tahu bagaimana bermain TikTok. Aduh, gawat. Teman-teman ini nggak ada ya. Saya pengen naikkan siapa nih yang tahu tentang Amar Joni dan dokter nih. Ayo naik. Yang tahu loh ya, jangan sampai tahu-tahu nggak tahu. Ayo naik. Siapa tuh tadi namanya si yang bilang saya nggak bisa baca? Yang bilangin saya nggak bisa baca, yuk. Naik sini. Ayo naik sini. Kalau nggak ada yang mau, undang koncoku ah. Koncoku ke Taiwan biasanya ngecaprak juga dia. Tapi susah juga kalau kadang-kadang kalau aku bilang, kamu silahkan bicara. Jawabannya bicara apa Mr. Zilo? Piye to iki? Gawat iki. Diajak kamu yang bicara malah bicara apa? Ya maksudnya kan judulnya iki kaya ngene ngono lho. Ora takon bicara apa Mr. Zil. Halo Jatika. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.